Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Linuwasil dirasatana min kitab Asy-Syarhun Nafis wa huwa syarhun lil bidayah fi ulumil hadits alladhi syarahahu fadilatul Syekh Muhammad bin Thaha hafizahullah taala. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, ikhwah, bab yang ke-7, yaitu pembahasan as-sudzudu wal illah. Ya, silakan dibuka di kitabnya di halaman 139. Al-babus sabi' as-sudzudu wal illah. Bab yang ke-7, pembahasan tentang as-sudzud wal illah. Apa itu sudzud dan illah, ikhwah? As-sudzud ya, disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan suzuz itu adalah al-ibti'ad anil wad'i tabi'i atau al-inhiraf anil qa'idah al-muta'araf. Suzuz itu adalah kondisi berpalingnya sesuatu dari aturan normalnya. Ya, secara bahasa, yang dimaksud dengan suzuz adalah kondisi di mana sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan kaidah umumnya atau kaidah asalnya. Nah, ya, ketika sesuatu sudah menyelisihi atau menyimpang dari fitrah aslinya, dia dikatakan as-suzuz. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan as-suzuz dalam ilmu mustalahil hadis? Ya, kalau kita berbicara masalah ilmu mustalahil hadis, kemudian kita sebutkan istilah as-suzuz, maka maknanya adalah mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Ya, penyelisihan orang yang thiqah terhadap orang yang lebih thiqah dari dirinya. Ya, artinya dia thiqah fi dzatihi, akan tetapi riwayat yang dia miliki menyelisihi ya riwayat orang yang lebih thiqah dari dia, imam misalkan, ya, atau al-hafidh. Nah, itu as-suzuz secara sekilas. Kemudian yang kedua al-illah. Illah itu secara bahasa maksudnya adalah penyakit. Ya, artinya dua hal ini, ya, as-suzuz dan illah ini tidak boleh ada pada suatu hadis. Ya, artinya hadis itu dikatakan sahih, dikatakan kredibel, dikatakan baik, dikatakan bagus adalah kalau tidak mengandung dua hal ini. Nah, jadi ini adalah penjabaran dari pengertian hadis sahih yang sudah pernah kita bahas di bab pertama dulu. Ya, kita katakan bahwasanya hadis sahih itu adalah hadis-hadis yang min ghairi suzudzin wala illah. Ya, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Ya, selain dia diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang adil dan sebagainya seterusnya. Ya, syarat yang terakhir adalah tidak boleh adanya syadz pada hadis tersebut atau tidak boleh adanya illah pada hadis tersebut. Nah, naqra al-matan wa fihi khamsatu dhawabita. Ya, di dalam bab yang ke-7 ini akan ada 5 dhawabit insyaallah yang akan kita bahas. Dhabit yang pertama pengertian dari al-illah. Kita mulai dari al-illah dulu karena dia lebih umum ya. Baru kita masuk ke as-suzuz nanti. Apa itu al-illah? Al-illah adalah sababun khafiyun qadihun fil hadis. Ya, illah itu adalah sesuatu yang menyebabkan hadis itu menjadi turun derajatnya. Yang mana ya, dia adalah suatu sebab yang sifatnya khafi, sifatnya samar, yang tersembunyi. Nah, qadihun fil hadis. Qadih itu isim fa'il dari kata qadaha yaqdahu. Ya, qadaha yaqdahu itu artinya mencemarkan. Ya, membuat sesuatu itu tercemar. Nah, maka illah ini adalah sebab yang samar dan dia membuat tercemarnya suatu hadis. Ma'anna adh-dhahira as-salamatu minhu. Ya. Meskipun secara zahirnya tidak ada penyakitnya, hadis ini secara zahirnya, secara sekilas pandang, dia adalah hadis yang tidak bermasalah. Artinya kita lihatnya dia baik-baik aja gitu. Ternyata dia mengandung suatu illah yang tersembunyi. Maka mengetahui illah itu ya merupakan ya, sesuatu yang mutlak ya, bagi seorang ahli hadis. Ya, dan sebab-sebab yang seperti ini hanya terlihat ya, oleh orang-orang yang memang berkecimpung di dunia hadis. Ya, karena apa? Karena dia khafi, ya, tersembunyi. Nah, kita baca apa itu al-illah?
Al-illah lughatan al-marad wa yuqalu liman a'allahu Allahu bi maradin mu'allun au alil. Nah, secara bahasa illah itu artinya penyakit. Ya, kalau dalam usul fikih illah itu artinya sebab. Kalau dalam secara bahasa illah itu artinya penyakit. Nah, orang yang menimpa atau ditimpa oleh penyakit disebutnya mu'allun atau alil. Ya. Wa qala Ibnu Mandur mengatakan dalam kitab Lisanul Arabnya, wa qad i'talla al-alilu illatan sa'batan. Orang yang sakit itu mengidap penyakit yang parah. Wal illah al-marad, alla ya'illu wa i'talla ay marida, wa huwa alilun. Wa 'allahu Allah wa la'allaqa Allah ay la asabaka bi'illah. Wal illatu istilahan, secara istilah ini pengertian yang penting di sini ya. Disebutkan dalam kitab Ma'rifati Ulumul Hadis, kitabnya Al-Hakim An-Naisaburi, juga di dalam kitabnya Ibnu Shalah, bahwasanya illah adalah sababun khafiyun qadihun. Sebagai kitab dikatakan yaqdahu fil hadis ma'anna dhahira as-salamatu minhu. Nah, falikai tatahaqqaq al-illatu labudda fiha min syartain. Ya, kapan dikatakan adanya illah? Yang pertama al-gumud wal khafa. Dia harus sifatnya samar dan tersembunyi. Gumud artinya samar. Atsani al-qadahu fi sihhatil hadis. Yang kedua, selain samar, dia juga berpengaruh kepada kesahihan suatu hadis. Artinya dia mencemarkan kesahihan suatu hadis. Dikurangi takaran kredibilitasnya. Fa amma syartul awal wa huwa al-gumud wal khafa. Syarat yang pertama sekarang kita bicara. Ya, syarat yang pertama, Ibnu Shalah mengatakan wa yatatarraqu dzalika ila al-isnad alladhi rijaluhu thiqatun al-jami'u syurut as-sihhah min haitsu adh-dhahir. Ya, di antara contohnya sebab atau illah yang tersembunyi atau samar itu, misalkan ya, suatu hadis disandarkan kepada para perawi yang thiqah. Mereka semua thiqah. Al-jami' syurut as-sihhah. Secara zahirnya dia mengumpulkan syarat-syarat sahih. Artinya secara kasat mata, secara tampaknya dia itu memenuhi syarat sebagai perawi hadis yang sahih. Apa itu perawi hadis yang sahih? Yaitu yang ada adalah dan dhabatnya. Sudah pernah kita bahas di bab awal dulu. Nah, falisnadu min haitsu dzahir jama'a syurut as-sihhah. Secara zahirnya dia mengumpulkan syarat-syarat hadis sahih. Min adalati ruwatin, perawinya adil, wa dhabtihim, dan perawinya dhabit, wa ittisali isnadin, dan sanadnya bersambung. Walakin dhahara ba'da tatabbu wa taftish, akan tetapi setelah diteliti lebih mendalam, tatabbu itu artinya penelitian yang berkelanjutan, wa taftish, dan dengan pemeriksaan, anna hunaka illatun taqdahu fi hadzal isnad. Ya, setelah kita teliti mendalam, barulah ternyata kita ketahui dia ini ada illah. Yang mana illah ini mencemari penyandaran hadis tersebut yang zahirnya adalah as-sihah. Katafarrudin la yahtamilu min hadats thiqah aw mukhalafah. Misalkan tafarrudnya, tafarrudnya bersendiriannya seorang perawi, aw mukhalafatin, atau penyelisihan seorang rawi yang thiqah. Ini namanya illah. Ya, berarti kalau kita lihat dari sini, sudut itu juga masuk illah berarti. Kenapa? Karena suzud kan mengurangi kredibilitas hadis. Sedangkan definisi dari illah tadi adalah segala sesuatu yang mengurangi kredibilitas suatu hadis. Nah, ada catatan tambahan di sini. Binisbati ila syartil awal alladhi syaratahu al-ulama'u fil illah wa huwa al-gumud wal khafa. Kalau kita ngomong masalah syarat yang pertama, yaitu al-gumud wal khafa, wa syartun aglabi. Ini adalah sifatnya syarat yang mayoritas. Artinya kita melihat secara garis besar saja, bimana annaka qatara ahlul ilmi yu'illuna hadithan ma bi asya'a laysat dhamira wa ma dzalika yutliquna alaihi ma'lulan. Kenapa kita katakan syarat aglabi? Syarat aglabi itu artinya secara umum gitu ya. Secara umum kita katakan dia samar gitu. Kenapa kita katakan aglabi? Ya karena kadang kita dapati ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang ma'lul, hadis yang memiliki illah, dan illahnya adalah sesuatu yang khafi di situ. Illahnya sifatnya khafi di situ. Ada yang seperti itu. Qala al-Iraqi fi al-Fiyati, Al-Hafiz al-Iraqi di dalam Al-Fiyahnya mengatakan
wa qad yu'alluna bi naw'i qadah, ya, fiskin wa ghaflah wa naw'i jarah. Ya, terkadang para ulama itu yu'allun, ya, mereka mengiklalkan, artinya mengatakan hadis ini ada ilahnya, ya, bi naw'i qadahin. Ya, contohnya misalkan dikarenakan perawinya fasik, wa ghaflah atau perawinya lalai, wa nau'i jarh atau wa nau'i jurh atau ya jenis-jenis dari ya jarah wa ta'dil, ya dia jarah karena ini karena itu sebagainya. Nah, ya, jadi ini sifatnya adalah sesuatu yang sangat nisbi sekali. Ya, jadi maksudnya adalah bagi seorang perawi atau bagi seorang ahli hadis ini ilahnya samar, bagi perawi yang lain tidak samar dia, gitu ya. Nah, jadi ini sangat relatif sekali, ya, tergantung dari sudut pandang siapa di situ. Maka tidak ada patokan yang baku dalam masalah ilah ini. Qala San'ani rahimahullah syarihan hadzal bait, Imam San'ani ketika mensyarah lafaz dari al-Iraqi tadi, beliau mengatakan wa qad yu'illun ay a'immatul hadis. Para imam ahli hadis mereka itu memberikan illah, artinya menyatakan illah hadis ini, ya. Al hadits bi asya' laysat dhamidah kal irsal, misalkan hadis ini hadis mursal, wa fiskir rawi, wa dha'fihi, entah perawinya dikatakan fasik atau lemah hafalannya, wa dzalika mawjudun fi kutubil ilal. Ya, dan nama-nama perawi itu ada di dalam kutubul ilal. Nah, jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu al-ilal atau ilmu rijal. Ya, semisal kitab Tadribur Rawi dan sebagainya. Ya, kitab-kitab al-ilal itu kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang bermasalah dan masalahnya di mana. Ya, mereka kurang kredibel disebabkan apa? Waqad qaddamna laka anna ta'rifa lil illah aglabi. Katakan tadi bahwasanya ya illah yang seperti ini adalah illah yang aglabi. Ya, kita hukuminya secara kasar aja. Nah, wa amma syartus tsani, jadi intinya adalah syarat yang pertama itu sifatnya relatif nisbi. Nah, dan syarat yang kedua, al-qadah fil hadis, artinya dia mengurangi kredibilitas hadis, bisa mencemarkan suatu hadis. Fayubham minhu anna minal ilal ma yaqdah fi sihhatil hadis wa minha ma la yaqdah fi sihhatil hadis. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya dari syarat yang kedua ini ya, ada berarti illah-illah yang tidak mencemarkan kredibilitas suatu hadis. Ya, ada yang mampu mencemarkan hadis, ada yang tidak. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, idza waqa'atil illatu fil isnad. Kalau ada illah pada suatu sanad, qad taqdahu wa la taqdah. Kadang dia mampu mencemarkan suatu hadis, kadang juga tidak. Wa idza qadahat faqad, ya faqada faqad takhussuhu. Ya, kalau dia mencemarkan suatu hadis, ya jelas berarti dia adalah illah yang menurunkan kredibilitas hadis. Wa qad tastalzimul qadah fil matan wa kadal qaul fil matni sawaun. Nah, terkadang qadah itu juga menimpa matan. Nah, fal aqsamu ala hadza sittah wa mithalun ma waqa'atil illah fil isnad wa lam taqdah mutlaqan. Maka berdasarkan ucapan Ibnu Hajar ini bisa kita simpulkan ada 6 bagian dari ya bentuk illah dalam sanad ataupun dalam matan. Contoh yang pertama, bagian yang pertama, misalun ma waqatil illah fil isnad wa lam taqdah mutlaqan. Ya. Ya, perhatikan di sini al-illah fil isnad. Terjadi illah pada sanad. Walam taqdah, tapi dia enggak berpengaruh. Ya, artinya dia tidak mengurangi kredibilitas si hadis itu. Ya. Ma yujadu mathalan min haditsin mudallas bil an'anah fa inna dzalika illatun tujibu tawaqquf an qabulihi fa idza wujida min tariqin ukhra qad sarraha fiha bis sama' ya tabayyana anna al-illah ghairu qadihatin. Nah, ya, contohnya misalkan kalau ada suatu hadis ya dia adalah hadis yang mudallas bil an'anah. Hadis mudallas itu adalah hadis yang salah seorang perawinya tidak disebutkan, sengaja disembunyikan bil an'anah dan menggunakan lafaz uslub an'anah. Ya, fa inna dzalika illatun tujibu tawaqquf. Kalau ada hadis yang seperti itu, ya dia mengharuskan kita untuk tawakuf. Ya, tidak kita terima, tidak juga kita tolak. Fa idza wujida min tariqin ukhra. Ya, tapi kalau kita dapati ada jalur lain yang menguatkannya,
qad sarraha fiha bis-sama', dan situ dikatakan sami'tu, tabayyana anna al-illah ghairu qadihah. Maka berarti ini namanya ilah yang ghairu qadihah, ya, ilah yang tidak memudaratkan hadis, tidak mengurangi kredibilitas suatu hadis. Ya, paham yang pertama ya? Jadi yang pertama ini ilah pada sanad dan tidak memudaratkan. Dari mana kita tahu dia tidak memudaratkan? Karena ada jalur lain. Ya, ada jalur lain yang mentasrih bis sama. Tasrih bis sama itu artinya secara terang-terangan di jalur lain ini dikatakan, ya, fulan mengatakan sami'tu. Nah, dari situ jelas berarti dia ilahnya ghairu qadihah. Wa kadza idza ikhtalafa, ya, fil isnadi ala ba'di ruwatihi fa inna zahira dzalika yujibu tawaqquf anhu. Begitu juga kalau, ya, ada perselisihan di kalangan para perawinya, sebagian perawinya. Maka ya kalau terjadi perselisihan seperti ini, ada kontradiksi di situ, maka wajib hukumnya kita tawakuf di situ. Fa in amkana al-jam'u bainahuma ala tariqi ahli hadits bil qara'in allati tahawwal isnad, tabayyana anna tilka al-illata ghairu qadihatin. Tapi kalau bisa dijamak, ya kita jamak, ya, berdasarkan metode, ya, yang telah dirumuskan oleh para ahli hadits. Nah, kalau bisa dijamak berarti artinya dia, ya, tidak mengurangi kredibilitas hadis, tidak membahayakan hadis. Nah, itu yang pertama. Dan bagian yang kedua, wa misal mawaqatil illah fil isnad, sama, ya, waqa fil isnad. Ya, ilahnya terjadi pada isnad juga sama dengan yang pertama tadi. Tetapi dia di sini bedanya wa taqdahu fihi. Dia mengurangi kredibilitas hadis itu, kredibilitas sanadnya, ya. Dunal matan, tapi matannya enggak. Artinya pengaruh yang diberikan, ya, oleh si ilah ini hanya terbatas pada sanad hadisnya, tidak pada matannya. Jadi matannya baik-baik aja. Ya, misalkan mithlu masala bihi al-musannif min ibdali rawi thiqatin bi rawin thiqatin. Contohnya misalkan mengganti seorang perawi yang thiqah dengan perawi yang thiqah yang lainnya. Ini perawinya thiqah nih, tapi diganti dengan perawi yang thiqah lain. Nah, ini kan ilah, ya. Kalau kita berpikir kan mustalah hadis itu kan tujuannya untuk belajar bagaimana membedakan hadis yang sahih dengan yang tidak, kan. Jadi kalau perawinya diganti dan sama-sama thiqah, ya, mafihi bas. Menurut kita nggak ada masalah, kan, karena hadisnya tetap aman gitu. Tapi tidak dalam ilmu mustalah hadis. Ingat, ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang sangat-sangat strict sekali, ya, sangat ketat dalam masalah, ya, dalam masalah sanad ini. Ya, jadi celah sedikit sekecil apapun itu selalu berusaha untuk ditutupi. Nah, ini celahnya ini, yaitu ketika seorang, ya, mengganti perawi yang thiqah dengan perawi yang thiqah yang lain. Ya, ini kan sanad yang terkena di sini. Tapi matanya normal, aman, ya. Ya, karena matan ini kan bergantung juga pada sanad, ya. Dan sanad yang di sini tetap thiqah. Karena sikoh diganti dengan sikoh, gitu. Sama-sama baik, gitu. Yang baik diganti dengan yang baik, jadi tidak ada masalah. Nah, itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, fa'in ubdila rawin dha'ifin bi rawin thiqah. Digantinya seorang perawi yang dhaif dengan perawi yang thiqah. Ya, ini berarti terjadi pada apa nih? Pada sanad juga, ya. Ya, digantinya seorang perawi yang dhaif dengan perawi yang thiqah. Wa tabayyana al-wahm fihi istalzam al-qadah fil matan aidan. Nah, seperti ini, ya, ini kan penggantian sanad, berarti kan rawi yang dhaif diganti dengan rawi yang thiqah. Ini kan sanad, ya. Nah, penggantian sanad ini akan berimbas pada kredibilitas matan juga. Ya, illam yakun lahu tariqun ukhra sahihah. Ya, kalau dia tidak ada, ya, jalur lain yang menguatkannya. Ya, artinya tidak ada jalur lain yang sahih, hanya satu jalur itu saja. Nah, maka ini, ya, berbahaya, artinya dia mempengaruhi sampai ke matan hadis. Kenapa? Karena dhaif diganti sama sikoh. Kalau tadi kan di kondisi yang ketiga tadi, ya, ya, di kondisi yang kedua di atasnya tadi itu, ya, sikoh diganti dengan sikoh. Nah, wa man aghmadha dzalika an yakuna dhaif muwafiqan li thiqah fi na'tihi. Lebih samar lagi nih kalau si perawi yang dhaif ini sama sifatnya dengan perawi yang thiqah, artinya namanya sama, mungkin tempat tinggalnya sama, atau tahun kelahirannya berdekatan, atau bahkan mungkin sama. Ya, hal-hal yang
berkaitan dengan si perawi ini sama gitu. Ya, sehingga makin samar, makin susah untuk dibedakan gitu. Wa mithalu dzalika ma waqa'a li Abi Usama Muhammad bin Usama Al-Kufi ahli thiqat. Bagaimana terjadi kepada seorang perawi yang bernama Abu Usama Muhammad bin Usama Al-Kufi. Ini orang yang thiqah. Ya. Ya. An Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Ya. Dia meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Yang mana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir adalah termasuk thiqatus Syamiyyin. Ya, perawi yang thiqah dari negeri Syam. Qadimal Kufah. Dia tiba di Kufah. Ya, tiba di Kufah ke tempat tinggalnya Abu Usamah tadi. Abu Usamah Al-Kufi dia. Fakataba anhu ahluha. Maka kemudian penduduk Kufah itu menulis hadis-hadis atau meriwayatkan hadis-hadis dari Abdurrahman bin Yazid ini. Yang mana Abdurrahman bin Yazid kan dari Syam tadi. Walam yasma' minhu Abu Usama. Dan Abu Usama meskipun satu negara, satu tempat ya, dengan Abdurrahman bin Yazid nggak pernah ketemu. Gitu. Summa qadima ba'da dzalika al-Kufah Abdurrahman bin Yazid ya, Ibnu Tamim. Kemudian beberapa waktu kemudian datanglah ada orang lain namanya Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim. Jadi apa namanya ya? Kalau tadi Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, kalau ini Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim. Nama kakeknya doang beda. Kalau yang pertama tadi nama kakeknya Jabir, kalau ini nama kakeknya Tamim. Wa huwa min du'afa isyamiyin. Sedangkan kalau yang ini termasuk du'afa, ya, termasuk perawi yang dhaif. Ya, itu bedanya ya. Kalau Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir itu termasuk thiqah dia, sama-sama dari Syam. Ya, tapi yang satu thiqah, yang satu dhaif. Nah, pasanya minhu Abu Usamah. Nah, Abdurrahman yang dhaif inilah yang diambil hadisnya oleh Abu Usama. Wa sa'alahu an ismihi faqala Abdurrahman ibn Yazid. Kemudian ya, wa sa'alahu an ismihi. Abu Usama ini nanya kepada si Abdurrahman ini, siapa namanya? Abdurrahman menjawab, Abdurrahman ibn Yazid. Fa dhanna Abu Usama annahu ibnu Jabir. Ya, maka di situ tercampurlah Abu Usama mengira bahwasanya Abdurrahman yang diambil hadisnya ini adalah Abdurrahman yang thiqah, padahal sebaliknya adalah Abdurrahman yang dhaif itu. Fasara yuhaditsu anhu wa yunsibuhu min kibali nafsihi. Baru kemudian dia menukilkan banyak hadis dari si yang dhaif tadi gitu, dan disebutkannya kepada si dhaif tadi. Fa yaqulu haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Baru dikatakan haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, padahal ya dia adalah Abdurrahman bin Yazid bin Tamim. Fa waqa'atil manakiru fi riwayat Abi Usamah bin Jabir wa huma thiqatan. Maka terjadilah manakir di sini. Manakir itu jamak dari mungkar. Ya, mungkar itu sifat nakirah ya. Nakirah artinya ya belum spesifik, lumayan ya. Nah, ya, wa huma thiqatan. Ya, Abu Usamah ini adalah orang yang thiqah. Kemudian Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir itu juga thiqah. Mereka orang berdua thiqah. Tapi Abu Usama ya salah mengambil hadis. Ya, dikiranya Ibn Tamim itu adalah Abdurrahman yang thiqah, ternyata malah yang dhaif. Niatnya dia ingin mengambil dari yang sahih juga, tapi yang thiqah juga, ternyata malah mengambil dari yang dhaif. Nah, ya. Falam yufatin lidzalika illa ahlun naqd. Ya, bisa membedakan ini. Ya, kenapa kok para ulama tahu bahwasanya Abu Usama salah di sini? Yang mengetahui ini adalah ahlun naqd namanya. Nah, ahlun naqd itu ya para ahli hadis yang menggeluti bidang al-jarh wa ta'dil. Wa mayyazu dzalika, mereka mampu membedakan hal seperti ini, wa nassu alaihi, dan mereka jelaskan kepada umat. Al-Bukhari di antara ulama yang ya, punya kecerdasan atau kemampuan di bidang naqd ini adalah Imam Al-Bukhari misalnya, atau Abu Hatim Ar-Razi dan Ubair Wahid, dan ya, tidak hanya satu dari mereka, banyak juga yang lain. Nah, imam-imam ini mereka punya kemampuan untuk membedakan ya riwayat fulan dari fulan. Nah, kemudian bentuk yang keempat, wa misalu ma waqatil illa fil matan dunal isnad. Ya, terjadinya di matan. Kalau 1 sampai 3 tadi terjadinya pada sanad. Sekarang terjadinya pada matan. Wala taqdah fihima, dan dia tidak memberikan pengaruh, tidak mencemari matan dan sanadnya.
ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها. Nah, contohnya misalkan bentuk terjadinya illah di dalam masalah ini adalah illah yang terjadi pada matan ya. Apa contohnya? Yaitu adanya perbedaan lafaz pada sebagian hadis di kitab As-Sahihain. Hadis-hadis di kitab Sahihain kan tidak kita ragukan lagi kesahihannya ya. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nggak perlu teliti lagi gitu. Ya, tapi ada khilaf di sebagian lafaz. Di riwayat ini mengatakan begini, di riwayat yang lain mengatakan begini. Ini kan yang bermasalah matanya kan. Nah, ilah yang seperti ini kalau amkana radul jama' ila ma'nan wahid, kalau dua lafaz yang berbeda tadi bisa dikumpulkan dalam satu makna, artinya dua makna itu tidak bertentangan, hanya beda bentuk redaksi saja. Julus sama qu'ud misalkan. Di riwayat yang pertama mengatakan julus, artinya duduk. Di riwayat yang kedua mengatakan qu'ud, ya, qu'ud juga artinya duduk. Jadi ketemu di satu makna, sama-sama duduk maknanya. Ya, tentu ada perbedaan kalau kita masuk ke fikih hukum ya. Tapi secara umum dia memiliki satu kesamaan makna. Maka yang seperti ini ya fa'inal qadah yantafi anha, yang seperti ini tidak bermasalah. Yang tidak bermasalah kepada sanad maupun matan. Dari sini bisa antum ambil faedah ya, kalau antum menghafal mutun-mutun ya, mutun-mutun hadis. Ya, apa yang antum hafalkan ternyata beda dengan cetakan di kitab yang lain, maka muskilah selama perbedaan lafaz itu ya tidak tidak jelas sekali, maksudnya masih ada satu titik temunya antara lafaz itu. Mungkin di sini mengatakan inna ya, kemudian di matan yang lain mengatakan anna misalkan. Ya, perbedaan seperti itu tidak memudaratkan kesahihan suatu hadis. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau mendapati perbedaan-perbedaan seperti itu? Ya hafalkan dengan kitab yang mu'tamad. Antum ambil satu kitab, kemudian antum fokus di situ. Hafalkan itu saja, versi yang itu saja. Misalkan antum hafalkan hadis al-arba'in an-nawawiyah. Cetakan yang antum punya, apa yang antum pakai hafal, ya terus hafal pakai itu. Ya, meskipun ada perbedaan dengan lafaz-lafaz yang lain atau di kitab-kitab dengan cetakan yang lain, ya antum jangan lihat yang itu, fokus saja ke yang antum pegang, hafalkan yang itu. Nah, kemudian yang kelima, wa mithalu ma waqa'at al-illatu fihi fil matan. Ya, ilah di matan, wastalzamatul qadah fil isnad. Tetapi ini ya memudaratkan sanad. Kalau yang keempat tadi, ilah di matan dan tidak memudaratkan sanad ataupun matan. Kalau sekarang ini ilahnya di matan dan memudaratkan sanad. Misalkan ma yarwihi rawin bil makna alladhi dhannahu wa yakunu khata'an, yaitu seorang perawi meriwayatkan riwayat bil makna dan dia mengira itu adalah makna yang benar, wa yakunu khata'an ya, padahal itu adalah makna yang keliru, penafsiran dari si perawi ya. Wal muradu bil lafdzil hadits ghairu dzalika, padahal makna sebenarnya dari hadis itu bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh perawi tadi. Fa inna dzalika yastalzimul qadha fil rawi fa yu'allalu al-isnad maka yang seperti ini mengharuskan kredibilitas hadis itu menjadi berkurang. Perawinya dikatakan bermasalah, sanadnya juga dikatakan bermasalah. Disebabkan apa ini? Disebabkan dia meriwayatkan ya tidak sesuai dengan makna hadis. Dia riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu boleh ya. Riwayat bil makna itu boleh dengan syarat-syarat yang akan kita bahas. Ya. Riwayat bil makna itu boleh kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kalau ya, terjadi hal seperti ini, dia meriwayatkan bil makna tapi maknanya ternyata makna yang khata, maka yang seperti ini bermasalah kepada matan dan sanad. Kalau bermasalah pada matan jelas, tapi kok bisa kepada sanad juga? Ya, karena si perawi ini menafsirkan suatu hadis salah, yaitu dengan penafsiran yang keliru. Maka ini kan berarti menunjukkan si perawi ini ya kurang pandai, ya, atau secara kredibilitas dia kurang. Nah, maka berpengaruh gitu. Maka ucapannya dalam masalah matan itu mempengaruhi juga pada sanadnya. Ya, ibaratnya kalau ada orang datang membawa berita kepada kita, dia salah dalam menukilkan berita kepada kita dan kita tahu kesalahan itu, maka langsung kita curigai si pembawa berita ini adalah orang yang terpercaya apa tidak, gitu kan? Ya, kita ngukur dari mana? Dari berita yang dia bawa.
Jadi berita yang dibawa itu berpengaruh kepada si pembawa berita. Nah, kemudian yang keenam, ya, dari bentuk-bentuk ilah yang samar, ya, yang sering kita temukan dalam kitab-kitab. Ya, ini pembahasan terperincinya itu bisa buka di kitab An-Nukatnya, kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Ini hanya ringkasan saja dari kitab itu. Wa mithalu ma waqa'atil illatu fihi fil matan duna al-isnad wa huwa qalilun jiddan. Yang keenam ini jenis yang jarang kita temukan, yaitu terjadinya illah di matan tapi tidak pada sanad. Nah, kalau tadi kan matan mempengaruhi sanad, kalau ini hanya di matan saja. Ya, misalkan madzakarahu al-musannif min ahadil alfaz al-waridah fi hadits Anas radhiyallahu anhu. Ya, misalkan di antaranya disebutkan oleh Ibnu Salah bahwasanya di antara lafaz yang disebutkan dalam hadis Anas, wa hiya qauluhu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin wa la fi akhiriha fa inna asl al-hadits fi sahihain. Ya, falabdul Bukhari kanu yatatihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Nah, perhatikan di sini. Ya, jadi ilahnya pada matan di sini. Ya, hanya pada perbedaan lafaz. Ya, dalam hadis Anas contohnya. Ya, di riwayat yang pertama, ya, lafaz Bukhari mengatakan kanu yatatihuna bilhamdillah. Mereka membuka bacaan mereka dengan membuka salat mereka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Sedangkan lafaz Muslim mengatakan nafyu al-jahr wa fi riwayat ukhra nafyu al-qira'ah. Nah, yang berarti ada pertentangan apa tidak di sini? Ada pertentangan. Lafaz Muslim mengatakan ya menafikan jahar, sedangkan lafaz Bukhari mengatakan mereka membuka salat mereka dengan alhamdulillah. Artinya mereka menjaharkan alhamdulillah. Ya. Nah, mereka menjaharkan alhamdulillah, berarti sebelumnya ya dia tidak menjaharkan ya bismillah, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim awal qira'ah wala fi akhirih. Ya, ini riwayat Bukhari mengatakan jahar, riwayat Muslim mengatakan tidak menjahar. Ya, bahkan di sebagian riwayat yang lain nafil qira'ah, ya tidak membaca gitu. Jadi ada pertentangan antara tiga riwayat di sini. Bukhari mengatakan jahar, Muslim mengatakan tidak jahar, riwayat-riwayat yang lain mengatakan tidak membaca. Ya, beda dengan tidak jahar dengan tidak membaca. Nah, apa mau dibaca? Apa yang mau dijahar kalau dia tidak membaca? Sama sekali nggak dibaca. Baik. Ai anna hunaka ta'arudan baina hadhihi riwayat, berarti ada pertentangan, ada kontradiksi antara riwayat-riwayat tadi. Walakinnaha la taqdahu fi rijalil isnad. Tapi yang seperti ini tidak mempengaruhi kredibilitas perawi hadis. Wa innama taqdahu fil matan faqat. Ini hanya mempengaruhi matan saja. Ya, matan saja. Jadi tetap hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya dan Imam Muslim dalam kitabnya itu tetap dihukumi sahih, hanya bermasalah pada matan saja, ataupun sanad secara umum benar. Fahadzal ladzi dzakarahu Ibnu Hajar rahimahullah taksima lil illah min haitsu mahalliha wa ta'thiriha. Nah, inilah pembagian illah menurut Ibnu Hajar yang dinukilkan juga dalam kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Ya. Ini pembagian ini berdasarkan mahal wa ta'sir, berdasarkan tempat dan pengaruhnya. Ya, di sanad atau di matan, dan pengaruhnya memudaratkan hadis atau tidak. Fa amma mahalluha, adapun tempatnya, faqad dzakara anna al-illah qad taqaw bi matnil hadis wa qad taqaw bi sanadihi wa qad taqaw fihi ma'an. Ringkasan dari 6 bagian tadi bahwasanya illah itu kadang terjadi pada matan hadis, terkadang terjadi pada sanad, terkadang terjadi pada sanad dan matan sekaligus. Wa amma ta'siruha, adapun pengaruhnya, ada yang pengaruhnya baina anna al-illah minha ma huwa qadih minha ma wasma li sabi qadih. Dari 6 itu tadi ada yang ilahnya membahayakan hadis, ada juga ilah yang tidak membahayakan hadis. Taqsimul Hakim rahimahullah lil illah. Thumma innal hakima rahimahullah qassama al-illata min haitsu suwariha ila 'ashrati aqsamin. Nah, adapun Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah ya, di dalam kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis itu dinukilkan ucapan beliau bahwasanya beliau punya pembagian lain. Ilah dibagi sama beliau menjadi 10 bagian. Kalau tadi itu yang 6 itu pembagiannya siapa? Pembagiannya Ibnu Hajar. Nah, pembagian Ibnu Hajar disebut dalam kitab Nukat ala Ibnu Salah. Nah, pembagian yang menjadi 10 ini pembagiannya Al-Hakim. Ya, Al-Hakim dalam kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis. Nah,
Asyuti mengatakan waqad qassama al-Hakim fi ulum al-hadits ajnas al-ma'al al-'asharah wa nahnu nulakhisuha huna bi amthilatiha. Diringkas oleh Al-Imam Asyuti rahimahullah. Ya, 10 bagian itu diringkas sama beliau dengan contoh-contohnya. Ya, nanti insyaallah kita baca ini di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti insyaallah kita akan baca 10 ya contoh dari illah dalam sanad ataupun dalam matan. Nah, ya, sebelum kita akhiri, ya berarti ringkasan dari bab ini adalah bahwasanya jenis-jenis dari illah di dalam ya, hadis itu ada 6 menurut Ibnu Hajar. Ya, yaitu ya, yang pertama yaitu illah yang terjadi pada sanad tapi tidak berpengaruh kepada sanad ataupun matan. Kemudian yang kedua, illah yang terjadi pada sanad dan berpengaruh ya kepada sanad saja. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu illah yang terjadi pada sanad dan menyebabkan atau berpengaruh kepada sanad itu sendiri. Nah, ya, kemudian yang keempat yaitu illah yang terjadi pada matan ya, tidak pada sanad ya, dan tidak juga memberikan pengaruh. Nah, artinya ilahnya hanya di matan, tidak mempengaruhi sanad ya, dan juga tidak ilahnya terjadi pada matan bukan pada sanad, dan ilah tersebut tidak mempengaruhi atau mengurangi kredibilitas sanad dan matan. Kemudian yang kelima, ilah yang terjadi pada matan dan mengharuskan ya untuk tercemarnya sanad hadis. Jadi matannya saja, ya, ilahnya ada di matan dan mengharuskan sanadnya juga ya dicemari oleh ilah tersebut. Kemudian yang keenam, ilahnya terjadi pada matan bukan pada sanad dan ini jumlahnya sedikit sekali. Nah, bagaimana hukum-hukum masing-masing bagian tadi? Silakan untuk buatkan ringkasannya nanti ya untuk memudahkan menghafalnya. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan ambil Taqsimul Hakim lil Illah, ya, pembagian Al-Hakim An-Nisaburi dalam kitab Ma'rifatul Ulumul Hadis, yang pembagian illah menjadi 10 macam berdasarkan contoh-contoh yang diringkas oleh As-Suyuti rahimahullah taala. Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi